baiklah. Mungkin hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin juga kita Bapak sudah membahas sedikit tentang apa aja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk memulai pembelajaran agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Untuk pemimpin doa hari ini pada Jikri dipersilakan memimpin doa. Baik semuanya, semua siap, berdoa mulai. Selesai. Baik, mungkin setelah kita berdoa, Bapak ingin mengambil absen dulu untuk memastikan anak-anak murid Bapak hadir atau enggaknya ya. Pertama, Rosna, Hadir, Pak. Jikri, Hadir, Pak. Pira, Hadir, Pak. Naila, Pak. Indra, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Hilda, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Najah. Oke, nampaknya semuanya hadir ya, nggak ada yang libur atau absen. Baiklah, setelah ambil absen, mungkin kita langsung aja masuk ke materi kita hari ini, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman semua tahu kan apa aja makhluk hidup? Kita ini termasuk makhluk hidup atau bukan? Iya. Ya. Kucing termasuk makhluk hidup atau bukan? Iya. Kayu termasuk makhluk hidup atau bukan? Iya. Tidak. Ya betul, tidak. Kayu itu benda mati sama dengan batu ya. Makanya Bapak bertanya. Nah, mari kita berpikir. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah batu itu bisa bernapas? Ya. Tidak. Kalau kucing? Bisa. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lebih lanjut. Apa yang membedakan antara tanaman bunga yang ada di taman dengan kursi kayu yang ada di kelas kita sekarang ini? Pada Rasna bisa menjawab? Kalau tanaman bunga itu makhluk hidup, Pak. Kalau kursi kayu itu makhluk tadi. Oke, betul. Itu pengalaman Rasna. Nah, betul. Kalau tanaman yang di taman itu adalah makhluk hidup, kenapa? Karena dia butuh makan, butuh minum, dan sedangkan kursi yang ada di kelas kita ini benda mati, tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak bergerak. Nah, yang terakhir, mengapa manusia itu perlu makan setiap hari, sedangkan batu tidak perlu makan? Ada yang bisa menjawab? Baik, tidak ada. Kenapa? Biar Bapak jelaskan. Karena manusia seperti yang sudah dijelaskan tadi, manusia itu termasuk ke dalam makhluk hidup, dan makhluk hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas, sedangkan batu tidak membutuhkan energi untuk beraktivitas karena batu tidak beraktivitas. Nah, yang pertama ada ciri dari makhluk hidup tadi, itu bernapas. Semua makhluk hidup itu membutuhkan udara untuk bernapas. Nah, untuk manusia dan hewan menghirup oksigen atau O2 itu dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, sedangkan tumbuhan itu bernapas melalui yang dinamakan stomata atau pori-pori di daun. Nah, contohnya ada di dalam tabel, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, serangga dengan trakea, tumbuhan dengan stomata. Berikutnya ada bergerak. Makhluk hidup itu dapat bergerak, hewan dan manusia bergerak aktif atau pindah tempat. Nah, sedangkan tumbuhan bergerak pasif atau mengikuti arah cahaya atau air. Nah, contohnya itu bergerak aktif itu ada burung terbang, ikan berenang, dan kita berlari. Sedangkan contoh dari bergerak pasif itu ada bunga matahari menghadap ke matahari. Berikutnya ada butuh makanan dan air. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk beraktivitas dan sebagai sumber energi. Contoh makanan dari makhluk hidup ada harimau seperti daging hewan, ada sapi, ada rumput dan daun. Manusia itu seperti kita di nasi, lauk, dan lain-lain. Dan ada tumbuh dan berkembang. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, makhluk itu bertambah besar, tinggi, dan berat itu disebut dengan tumbuh. Sedangkan jika berkembang, makhluk itu ada bayi, anak, remaja, dan dewasa. Itu adalah fase-fase berkembang dan berkembang biak. Nah, maksudnya adalah makhluk hidup itu menghasilkan keturunan agar jenisnya itu tidak punah di bumi atau musnah gitu. Ada contoh-contoh cara-cara berkembang biak di makhluk hidup, ada
telur disebut ovipar, itu ada ayam, ikan, katak, dan burung. Melahirkan ovipar, kucing, sapi, manusia. Bertelur menyusui, paus, dan lumba-lumba. Nah, berikutnya ada PK terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, ini maksudnya makhluk hidup itu dapat merasakan dan merespon perubahan dari lingkungannya. Contoh, sentuhan. Nah, jika putri madu itu menutup daun, maka dia akan ditarik saat kepanasan. Dan ada suara. Anjing akan berlari saat mendengar suara keras karena dia kaget. Berikutnya ada cahaya. Ketika kita melihat matahari, kita akan menyepit. Begitupun dengan bunga akan mekar di siang hari. Dan yang terakhir ada suhu. Kita akan berkeringat saat panas dan kita akan menggigil saat kedinginan. Hidup dan benda tak hidup. Pertama, makhluk hidup bernapas, benda hidup tidak bernapas. Makhluk hidup bergerak dan benda tak hidup tidak bergerak. Dan makhluk hidup butuh makanan, sedangkan benda tak hidup tak butuh makanan. Selanjutnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, makhluk hidup tumbuh, berkembang, sedangkan benda hidup tidak, dan berkembang biak, sedangkan benda tidak hidup tidak. Nah, berikutnya Bapak ingin membentuk lima kelompok untuk berdiskusi tentang pembahasan kita hari ini. Mungkin terdiri dari 2 orang aja. Nanti anak-anak bisa memilih pilihan ganda yang Bapak bagikan. Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Nah, silakan kerjakan ya. 5 menit. Nanti setelah 5 menit, Bapak akan menunjuk 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan ke depan. Nah, gimana anak-anak? Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Apakah ada yang kesulitan? Ada nggak? Enggak. Mungkin semuanya udah paham ya. Kita paham dengan penjelasan yang telah Bapak jelaskan tadi. Ayo berdiskusi. Ya, kepada Naila silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini perbedaan bergerak hewan dengan tumbuhan. Maksudnya gimana ya, Pak? Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada namanya bergerak aktif dan ada namanya yang bergerak pasif. Untuk tumbuhan dan hewan, perbedaannya itu kalau hewan itu bergerak aktif, maksudnya berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan itu bergerak pasif, hanya di situ saja atau bergerak mengikuti cahaya matahari atau arah angin. Contohnya kayak jika kucing pengen BAB lah contohnya kan, pasti dia bergerak akan mencari pasir atau yang lain. Sedangkan tumbuhan kalau angin ke arah barat, maka tumbuhan itu juga bergerak ke arah barat. Kalau angin ke arah timur, maka tumbuhan itu bergerak juga ke arah timur. Mungkin seperti itu. Apakah Naila paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Nah, baiklah, mungkin sudah 5 menit untuk silakan Rosna ke depan mempresentasikan hasil dari jawaban Anda. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari lembar kerja saya. Yang mana soal yang pertama, manakah yang merupakan ciri utama makhluk hidup, yaitu dapat bernapas dan bergerak, B. Terus yang kedua, di bawah ini yang bukan makhluk hidup adalah B. Mobil mainan. Yang ketiga, tumbuhan mendapatkan makanan melalui proses C. Fotosintesis. Yang keempat, bayi yang tumbuh menjadi anak kecil, kemudian remaja, lalu dewasa menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Yang kelima, ketika kamu menyentuh tanaman putri madu, daunnya akan menutup. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu pekat terhadap rangsangan. Baik, gimana tuh anak-anak? Sama? Sama, betul. Berikan aplaus untuk Rosna. Dari jawaban Rosna tadi, Bapak sudah bisa memastikan bahwa semua anak-anak sudah paham. Nah,
Selanjutnya kita akan merangkum kembali apa yang telah kita bahas. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup ini tadi. Pertama apa? Bernafas. Yang kedua? Bergerak. Yang ketiga? Untuk makan dan air. Yang keempat? Tumbuh dan berkembang. Yang kelima? Berkembang biak. Dan yang terakhir? Bukan darah pasangan. Baik, terima kasih. Mungkin semuanya sudah paham. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita. Jadi diri kita karena sudah paham tentang materi ini. Nah, mungkin Bapak ingin merefleksi pembelajaran hari ini dengan pertanyaan yang ulang kembali. Pertama, mungkin ada yang bisa menjawab apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Boleh sebutkan satu atau dua aja. Bernapas. Satu lagi. Gerak. Oke. Yang kedua, apakah kita termasuk makhluk hidup? Kenapa? Dan betul, karena kita bernapas, bergerak, makan dan lain-lain. Yang terakhir, apa satu makhluk hidup dan satu benda mati yang ada di kelas ini? Makhluk hidupnya? Kita, betul. Nah, kita fokus lagi. Baik, nah mungkin anak-anak Bapak sudah paham. Mungkin Bapak ingin memberikan tugas kecil. Nanti setibanya anak-anak di rumah, tolong amati 3 makhluk hidup aja hidup di rumah anak-anak. Nah, dan catat namanya, apa nama makhluk hidupnya. Kemudian murid-murid sebutkan ciri-cirinya. Bisa? Bisa. Nah, nanti minggu depan dikumpul ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mungkin karena waktu istirahat sudah masuk, mungkin kita bersyukur agar pembelajaran kali ini menjadi berkah. Kepada Zikri untuk kelas bisa dipimpin untuk bersyukur. Semuanya siap. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih ya murid-murid sudah menyempatkan waktu hari ini untuk hadir di kelas kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan sehat. Bapak Sudahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.